Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun berada, seorang ustaz memelihara seekor burung beo. Beliau melatih burung beo ini untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan melatihnya mengucapkan salam sampai si burung beo ini terbiasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Pada suatu hari, pintu sangkar burung beo ini lupa ditutup. Dia terbuka. Burung beo ini pun keluar terbang bebas. Para santri yang menyaksikan si burung beo ini terbang bebas, mereka berlari mengejar burung beo tersebut untuk ditangkap dan dibawa kembali. Burung beo ini terbang ke jalan raya. Datang satu kendaraan yang melaju begitu cepat sehingga menabrak burung beo ini. Burung beo ini pun jatuh terkapar. Dia diambil oleh seorang santri, dibawa menghadap kepada sang ustaz pemilik burung beo. Ini ustaz, burung beo sampean tadi ditabrak. Tidak berapa lama burung beo itu pun mati. Untuk beberapa saat, beberapa lama, wajah sang ustaz nampak murung dan bersedih. Salah seorang santri menghibur, "Ustaz, kita akan usahakan mencari ganti si burung beo itu agar Ustaz tidak lagi bersedih." Sang Ustaz menjawab dengan jawaban yang luar biasa, jawaban yang begitu mendalam. "Nanda, saya tidak bersedih karena kematian si burung beo, tapi saya bersedih jangan-jangan tasbih saya, tahmid saya, tahlil dan takbir saya kualitasnya sama dengan tasbih tahmidnya si burung beo. Kalian saksikan sendiri, burung beo itu pandai mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Kita latih, kita ajar dia, kita ajarkan kepadanya. Tetapi ketika dia sakaratul maut, dia hanya berkata kakek dan mati, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan subhanallah. Saya sangat takut, saya sangat khawatir, jangan-jangan tasbih dan zikir saya ini sama kualitasnya dengan tasbih zikirnya si burung beo. Padahal si burung beo ketika sekarat, menghadapi sakaratul maut, dia tidak digoda oleh setan. Bagaimana dengan kita? Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, tahmid, zikir, la ilaha illallah kita, mari kita perdalam. Jangan hanya sebatas ucapan di lisan kita. Jangan hanya sebatas di tenggorokan kita. Tetapi, mari kita perdalam zikir tersebut sehingga menyentuh lapisan-lapisan permukaan qalbu kita, bahkan masuk ke dalam relung jiwa kita. Bacaan Al-Quran kita jangan hanya sebatas lisan, jangan hanya sebatas tenggorokan, tapi mari kita berjuang supaya bacaan Al-Quran kita ikut mewarnai relung jiwa kita. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.